di subscribe ya. Terpujilah Tuhan karena cinta dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita selaku umat yang percaya, sehingga pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 14 tahun 2021, karena cinta kasih Tuhan kita boleh hadir dalam peribadatan asa yang kudus ini. Untuk itu saya mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Suara Sentrum Lamongan menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara para undangan yang berkenan hadir di ibadah di hari ini, dan khusus ucapan kami disampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. P. Karina selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode yang berkenan memimpin ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, pada Bapak, Ibu, saudara-saudara, para undangan baik yang dari jemaat pemohon maupun dari Tanah Lampung dan jemaat yang ada di tempat ini, dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir, disampaikan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Sejarah singkat Jemaat Suara Sentrum Lamongan, gedung tua yang besar dan dengan 4 pintu masuk serta menara di bagian tengah atap seakan membentuk simbol salib. Itulah kesan pertama saat melihat tempat ibadah Jemaat Suara Sentrum Lamongan ini. Tidak sulit untuk menemukan gereja ini di antara puluhan bahkan ratusan gedung gereja di Lamongan. Gedung gereja yang bernilai sejarah ini letaknya sangat unik, berada di tengah-tengah perempatan jalan pusat kota Lamongan dalam wilayah Desa Olahan, Tonelat, dan Koyawas. Patung penginjil Johann Gottlieb Schwarz melengkapi keberadaan bangunan gereja ini. Bangunan tua yang dibangun kembali sekitar tahun 1951 sampai 1957 ini memiliki begitu banyak cerita. Konon di tempat ini berdirinya bangunan ini dahulunya menjadi pusat penyembahan agama Alifuru, orang Lamongan. Di lokasi tersebut katanya ada sebuah pohon besar yang dijadikan tempat penyembahan, dan di kemudian hari ketika pohon itu sudah tiada, maka tepat di mana pohon itu dulu berdiri kokoh, dibangunlah sebuah mimbar dan gereja untuk mewartakan Injil. Cerita lain yang menyebutkan gedung gereja yang pernah dibangun sebelumnya menjadi saksi sejarah perjuangan pelayanan beberapa tokoh penginjil di tanah Minahasa. Sebut saja diantaranya Johann Gottlieb Schwarz, Abraham Obes Sapma, Minder Boer, dan masih banyak tokoh lain. Cerita sedih dan pilu pun menggores sejarah gereja ini, di mana penjajahan Jepang bangunan ini pernah berfungsi sebagai tempat hiburan tentara Jepang dan gudang amunisi. Tidak heran gereja ini pernah hancur karena dibom oleh sekutu di masa Jepang, yaitu pada Agustus 1944. Yang sangat menyayat hati ketika di suatu waktu gereja ini tidak lagi ada jemaat yang beribadah. Akibatnya bangunan ini tidak terawat, atapnya bocor, ruang gereja menjadi tempat berbuat maksiat. Halamannya ditumbuhi rumput yang tinggi dan dijadikan kandang binatang. Keberadaan Jemaat Gemim Suara Sentrum Lamongan sendiri tidak dapat dipisahkan dengan sejarah penginjilan di tanah Minahasa. Menurut catatan sejarah, 12 Juni 1831, Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz tiba di Manado, Riedel ke Tondano dan Schwarz ke Kakas, kemudian pindah ke Lamongan. Lewat penginjilan yang dilakukan oleh J.G. Schwarz, orang Lamongan secara khusus dan Minahasa pada umumnya boleh mengenal Injil, dan tanggal 12 Juni 1831 kemudian menjadi dasar penentuan. Puncaknya di suatu masa dalam waktu yang lama gedung ini tidak lagi digunakan sebagai tempat kebaktian, yaitu pada tahun 1998 dan 1999. Dan pada bulan Januari 1999, untuk pertama kalinya lonceng gereja ini berbunyi yang dibunyikan oleh Bapak Jeffrey Kanter, dan mulai saat itulah gedung gereja ini dipakai untuk dijadikan tempat beribadah. Beberapa anggota tersebut kemudian menamakan diri kelompok Schwarz, dan kelompok ini dikoordinir oleh Bapak Albert Hein Kaligis, mantan guru Jemaat Gemim Immanuel Waleure, dengan didukung oleh seluruh keluarganya, kemudian keluarga Harmen Kanter Tulango, keluarga Soni Palenen Tolu, keluarga Rumondor Manopo. Kelompok ini menamakan diri sebagai kelompok Schwarz, dan kemudian hari nama kelompok ini yang menjadi nama jemaat, yaitu Jemaat Gemim Suara Sentrum Lamongan. Sementara itu ada juga sekelompok orang yang sedang berjuang ke Sinode Gemim agar gereja tersebut kembali dibuka dan didirikan jemaat definitif.
pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 1999 bertepatan dengan Gemim merayakan hari ulang tahun ke-168 Pekebaran Injil dan Pendidikan Kristen, Jemaat Gemim Suara Sentrum Melongon diresmikan sebagai Jemaat Gemim yang ke-732 dalam lingkungan wilayah Langongan 1 sesuai surat keputusan Badan Pekerja Sinode Gemim nomor 159 tanggal 2 Juni 1999. Ibadah peresmian Jemaat dipimpin oleh Pendeta M.L.H. Mosal STH, Wakil Ketua BPS Gemim, membidangi teritorial. Ibadah perdana Jemaat pada hari Minggu 13 Juli 1999 dipimpin oleh Pendeta Herbie Meningka STH. Pada saat peresmian Jemaat ini, maka Jemaat ini baru berjumlah 2 kolom, dan dalam perkembangannya awal Jemaat baru ini hanya terdiri dari beberapa orang dan anggota keluarga, dan kini terus berkembang dan sudah menjadi 4 kolom. Pertumbuhan dan perkembangan ini tidak terlepas dari kehadiran dan peran para hambanya yang melayani Jemaat sejak Jemaat ini diresmikan sampai sekarang, yaitu Pendeta Yefloke STH, Pejabat Ketua Jemaat Definitif, Pendeta D.E. Giling Robot STH, Pendeta Elizabeth Keliswar STH, Pendeta Teresa Sumaro STH, Pendeta Vera Pondapinatik STH, Pendeta Sarini Saisap Manopo STH, Vikaris Pendeta Hani Romalonda STH, Pendeta Jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat periode 2018-2021, Ketua Pendeta Vera Pondapinatik MTH, Wakil Ketua Penatua Mendalina Simanjuntak Siregar SSIAPT MSI, Sekretaris Penatua Ani Palinan Tolu SIP, Bendahara Siamas Insinyur Lendi Aruperes, Anggota Penatua Windi Lumentak Sumolang, dan pelayan khusus kolom 1 Penatua Mendalina Simanjuntak Siregar SSIAPT MSI, Siamas Insinyur Lendi Aruperes. Kolom 2 Penatua Ani Palinan Tolu SIP, Siamas Pola Wangkaren Poli. Kolom 3 Penatua Medi Kencem SPD MM, Siamas Mebi Kencem Palit SPD. Kolom 4 Penatua Stevi Sumolang, Siamas Shalom Rampiselah Lumentut. Pria Kombapa Penatua Soni Palembang, Wanita Kom Ibu Penatua Lenda Aruperes Lumenta SE, Pemuda Penatua Delani Aruperes SAP, Remaja Penatua Windi Lumenta Semolang, dan anak sekolah minggu adalah Intan Memesa. Dan saat ini kita bersyukur kalau kita boleh merayakan hari ulang tahun Jemaat ke-22 itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kristen Gemim, dan hari ini Jemaat Gemim Suara Sentrum Langongan bersyukur merayakan hari ulang tahun ke-22 yang dirangkaikan dengan pelayanan sakramen baptisan kudus dan pengutusan serta penerimaan pendeta. Kita percaya banyaklah sudah yang Tuhan lakukan melalui gerejanya. Mari kita mensyukurinya lewat beribadah kepadanya. Sambil berdiri, dunia tercipta oleh karena Tuhan. Syukuri melalui perenungan firman-Mu yang kami akan baca di dalam Alkitab. Biar kiranya semua penghayatan kami atas kasih sayang ini semua memperlengkapi kami untuk senantiasa dalam hidup ini hanya mengandalkan Tuhan dan terus-menerus dalam hidup ini mencintai gereja ini. Ini kami memohon, ampunilah kami, kasihilah kami terus-menerus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya akan baca dalam kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu dalam Mazmur pasal 7. Mazmur pasal 7 ada 18 ayat dalam pasal 7 kitab Mazmur ini. Sekali lagi, Mazmur pasal 7 dalam kitab kudus Perjanjian Lama. Dengarkan Mazmur pasal 7 ini. Nyanyian terapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkan aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan.
Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadap gerak orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahta di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tapi temukanlah orang yang benar, Engkau yang memuji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali Ia mengasah pedangnya, melentur musuhnya dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak-anaknya menjadi menyala. Sungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya turun menimpa bahu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Suasana pertemuan bersyukur merayakan hari ulang tahun ke-22 dalam perjalanan pelayanan gereja, pelayanan Injil dan pendidikan dilakukan secara berkesinambungan. Rasul Paulus pada jemaat di Roma berkata, sebab aku mempunyai keyakinan dan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah perbuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang dan kepadaku. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia akan masuk ke dalam anak-anak itu sambil mengangkat tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Perlindungan-Mu kami akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak. Biarlah kami semua, orang tua dan orang baptisan dan hamba-Mu ini dan jemaat yang menyaksikan pelayanan sakramen, supaya semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Ini kami yang bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mempersilahkan badan pekerja untuk membacakan nama orang tua dan anak-anak yang akan berpuasa hari ini dan bumi daripada Yesus Allah yang Tuhan Tuhan kita dan daripada Roh Kudus dan pertanyaan yang kedua adalah apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang baptisan berjanji akan Allah kita dan dimasukkan saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara-saudara sedemikian pasti dia akan mengerti arti dan maksud baptisan. Sarah Hadir Londak
Aku memutuskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga dalam hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dalam Kristus, saudara telah mengetahui bahwa baptisan kudus merupakan dari Yesus Kristus sebagai kanan dan antara dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu kalau kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kesadaran yang pada akhir agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, bersukacita atas segala kebaikan dan kasih sayang-Mu yang terus-menerus Engkau anugerahkan bagi gereja-Mu. Hari ini dalam pemeliharaan-Mu, Gereja Masih Minahasa, melalui Jemaat Suara Sentrum Lamongan, kami berefleksi atas kasih karunia-Mu 190 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa ini. Kami juga keluarga Londa dan juga teman-teman pendeta yang boleh hari ini diutus dan syukuri melalui perenungan firman-Mu yang kami akan baca di dalam Alkitab. Yang kiranya semua penghayatan kami atas kasih sayang-Mu ini semua memperlengkapi kami untuk senantiasa dalam hidup ini hanya mengandalkan Tuhan dan terus-menerus dalam hidup ini mencintai gereja-Mu ini. Ini kami memohon, ampunilah kami. Kasihanilah kami terus-menerus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya akan baca dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu dalam Mazmur pasal 7. Mazmur pasal 7 ada 18 ayat dalam pasal 7 kitab Mazmur ini. Sekali lagi, Mazmur pasal 7 Kudus perjanjian lama. Dengarkan Mazmur pasal 7 ini. Nyanyian terapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkan aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadap gerak orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahta di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas.
Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tapi temukanlah orang yang benar, Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagi Engkau adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali Ia mengasah pedangnya, melentur musuhnya dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak-anaknya menjadi menyala. Sungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jemaat Suara Mangkuan wilayah nomor 1 untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai pendeta jemaat. Ketiga, kesejahteraan serta rukun kerjasama oleh jemaat tempat bertugas. Keempat, pelaksanaan serah terima atau bimbing status pelayanan harus dilakukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal pendaftaran. Kelima, keputusan ini berlaku karena akan ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang dianugerahkannya kepada saya dan keluarga selama melaksanakan tugas pelayanan sebagai seorang pendeta di jemaat Gereja Masih Injil Minasa Selatan Pembangunan. Kiranya semua baik yang saya telah lakukan menjadi berkat bagi warga jemaat di sini dan bagi masyarakat pada umumnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Kepala Pendeta Kristina. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya menerima tugas pelayanan ini sambil memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, serta doa dan dukungan pelayan khusus dan seluruh anggota jemaat Gereja Suara Selama. Segala sesuatu yang menyelamatkan dan bertekad dengan melakukannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pendeta Kristina Maria Hedi Manese secara teologi yang untuk diutus dan diterima sebagai pendeta sesuai tugas pelayanan yang diatur kepada pekerja hanya di situ Gereja Masih di Minahasa. Akan menjadi perhatian bahwa saudara-saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan ini, maka saya mempersilakan saudara-saudara untuk menjelaskan jujur dan Tuhan dan jemaat sebagai saksi beberapa pertanyaan yang berikut ini. Pertama, saya bertanya, yakinkah saudara-saudara bahwa menetapkan saudara-saudara pada hakikatnya ada panggilan Tuhan Allah sendiri bagi kamu berdua sebagai pendeta ini? Yang kedua, saya bertanya, apakah saudara-saudara mengakui atas sebagai sumber pemerintahan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan juga pada pengakuan iman gereja? Dan yang terakhir, saya bertanya, berjanji saudara-saudara untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi semua manusia, melaksanakan tugas saudara-saudara dengan rajin dan setia berdasarkan ajaran dalam Alkitab, pengakuan iman dan sebagaimana yang tercantum dalam kata Gereja Masih di Minahasa, serta aturan-aturan yang berlaku di tempat pekerjaan saudara-saudara, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dalam melaksanakan tugas saudara-saudara. Saudara Pendeta Hani Romel Lorenzo Teologi, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Pendeta Kristina Maria Hedi Manese secara teologi, saya bertanya, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Berdasarkan jawaban Pendeta Hani Romel dan Pendeta Kristina Maria Hedi Manese, maka saya sebagai Kepala Kudus atas nama dan Pendeta Kudus dan Gereja Masih di Minahasa mengutus dan menerima saudara-saudara untuk melanjutkan tugas pelayanan sebagai pendeta dalam nama
Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan perayaan ini, menemani saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara-saudara berdoa bagi Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah melaksanakan keputusan pendeta Hani Romel Lona Sajadah Teologi tidak akan melayani di jemaat baru sesuai dengan surat keputusan pada perjanjian Sinode Gereja Masih di Minahasa, dan telah menerima saudara pendeta Kristina Maria Heri Manesa Sajadah Teologi yang akan melaksanakan tugas yang baru sebagai pendeta jemaat di Gemini Suara Sentrum Labuan sesuai dengan surat keputusan pada perjanjian Sinode Gereja Masih di Minahasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Ibu-ibu dan Ibu Andris, pemerintah yang ada, para camat yang hadir pada saat ini, para umum tua yang hadir, dipersilakan untuk berada di depan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Damai hati. Terpujilah Kristus
Suara Sentrum Lamongan dilaksanakan beberapa momen, diantaranya hari ulang tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang ke-190, kemudian ulang tahun Jemaat yang ke-22, juga sakramen baptisan dan pengutusan Pendeta Hani Roma Londa dan penerimaan Pendeta Kristina Maria Herdi Manis. Yang kami kasihi Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode, yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Heidi Harina, juga ada dari Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Nomor 1 yang kami kasihi, yang kami hormati juga ada beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minasa yang hadir, beberapa hukum tua dan seluruh jemaat, ya, baik yang dari pemohon kalau ada dan juga yang dari Tanah. Nah, hari ini tanpa terasa ternyata Pekabaran Injil Pendidikan Kristen sudah memasuki tahun yang ke-190. Ini dihitung dengan kedatangan penginjil Yohanes Baptis Suara. Kami tadi terharu dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode dalam khotbahnya, bahwa beliau kalau melewati gereja ini, ya, beliau merasa sangat terkesan. Tentu terbayang bagi beliau kedatangan Johann Gottlieb Schwarz. Kira-kira begitu, ya. Mungkin kalau Johann Gottlieb Schwarz yang datang di Minahasa ini, ya mungkin Bapak Dr. Heidi Harina menjadi pendeta, ya kan? Kita Perak ini jangan jadi pendeta, ya. Kita tahu menjadi apa, ya. Tapi dengan kedatangan Tuhan Gottlieb Schwarz, maka yang membawa agama Kristen di tanah Minahasa, ya, maka adalah pendeta saat ini, ya. Mungkin kalau cuma Tuhan Kalangi yang datang, ya mungkin pendeta Perak menjadi pendeta, ya. Nah, kemudian hari ini juga adalah ulang tahun Jemaat yang ke-22. Ini juga tanpa terasa Jemaat Gebir Suara Sentrum Lamongan ini yang diresmikan tanggal 12 Juni tahun 1999 tadi telah dibacakan sejarahnya, berarti 22 tahun, ya, umur dari Jemaat Gebir Suara Sentrum Lamongan. Ini adalah jemaat yang betul-betul sudah cukup dewasa, ya. Dan itu juga kami rasakan karena kami sendiri mulai terbentuk jemaat ini sudah menjadi anggota jemaat. Jadi memang kedewasaan itu dapat kami rasakan di Jemaat Gebir Suara Sentrum Lamongan ini. Dan hari ini juga ada pelayanan sakramen baptisan kudus, ya, bagi anak pendeta Hani Roma Londa SPA. Banyak selamat pendeta keluarga Londa Galigis. Kemudian ada pengutusan dan penerimaan pendeta. Tentu yang pertama kepada Bapak Pendeta Hani Roma Londa Sarjana Teologi, saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan juga atas nama Majelis Jemaat, bahkan seluruh jemaat Gebir Suara Sentrum Lamongan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Hani yang sudah melayani jemaat Gebir kurang lebih 6 tahun lebih, ya, 6 tahun 3 bulan mungkin, kalau nanti 3 bulan 4 bulan, ya, bersama-sama dengan ibu dan anak-anak
keluarga Tuan Arigis. Memang ini pendeta Hani banyak berkat selama melayani jemaat ini. Ya. Datang kemari cuma 3 orang, sekarang mau pindah jadi 5 orang. Ya. Itu yang berkat paling utama. Ya. Nah oleh karena itu tentunya kepada Bapak Pendeta Hani, walaupun sudah ditempatkan di Jemaat Maranatha Selatan, bukan berarti hubungan dengan Jemaat Bimbing Suara Sentrum Lamongan jadi menjauh. Tidak. Kami yakin dan percaya Pendeta Hani tidak pernah akan melupakan Jemaat Bimbing Suara Sentrum Lamongan. Karena apa? Karena 2 anak menerima sakramen baptisan kudus di Jemaat Bimbing 3 menerima sakramen baptisan kudus di Jemaat Suara Sentrum Lamongan. Jadi dia akan lupa, itu pasti dia akan lupa. Ya? Dan juga memang kampung juga memang di Lamongan itu Arigis dan Toraja, jadi pasti akan datang. Dan kalau datang sekali-sekali datang pribadi di Jemaat ya mereka dan ibu ya. Jadi perpisahan ini ya jangan untuk ditangisi, ya tidak perlu. Ya. Karena banyak orang bilang katanya apa, ya bukan pertemuan yang ditangisi, tapi apa? Bukan perpisahan yang ditangisi, pertemuan yang disesali. Ya. Itu yang berlaku dalam pelayanan kepada Tuhan, itu yang berlaku. Ya. Karena dimanapun kita melayani sama. Bayangkan serangan Tuhan Yesus dari Jerman datang melayani di Tanah Minang, itu cukup jauh. Ya. Dan juga tentunya kami harapkan kepada Pendeta Hani ya, dalam acara pengutusan perpisahan ini ya, nyana pakai air mata ya. Karena yang pasti ada cendera mata. Ya. Jadi air matanya nggak usah, cendera mata pasti ada. Itu ibu kedua pasti ada. Ya. Jadi kepada Pendeta Hani dan ibu dan keluarga selamat bertugas di Jemaat Bimbing Maranatha Selatan wilayah Lamongan. Kami jemaat semua akan berdoa bahwa Bapak Pendeta Hani juga di sana akan selalu diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan. Kemudian kepada Pendeta Kristina, Pendeta Kristina kalau datang di Jemaat Bimbing Suara Lamongan, ya, nyana tahu, ya, Pendeta Kristina nyana tahu. Jemaat sini baik-baik, Pelsus juga di sini semua baik-baik, ya, punya rasa kebersamaan. Kita sebuah periode jadi penasihat, belum pernah kita mengeluarkan nasihat biar satu. Ini bukti toh, ini bukti. Kita belum pernah mengeluarkan nasihat harus biar cuma satu. Karena apa? Karena kami melihat bahwa pelayanan khusus yang ada di Jemaat Bimbing ini itu rasa kebersamaan dan juga rasa kebersamaan dengan jemaat. Nama yang paling penting sebenarnya sama yang akan dikatakan oleh Ketua Badan Pekerjaan Majelis Sinode dalam khotbah tadi, artinya pelayanan. Ya. Itu yang mungkin Ibu Pendeta Kristina utamakan, yaitu pelayanan. Kalau pelayanan kita sempurna ya, dan bagus, pasti kita akan diberkati. Ya. Oleh karena itu, kami dari Badan Pekerjaan Jemaat beserta seluruh pelayan khusus dan Jemaat Bimbing Suara Sentrum Lamongan mengucapkan selamat datang di Jemaat Bimbing Suara Sentrum Lamongan untuk melayani bersama dengan Bapak dalam rukun keluarga Loho Manese. Ya. Loho Manese. Ya. Kiranya Tuhan akan memberkati Ibu dan Bapak dan keluarga selama melayani di Jemaat Bimbing Suara Sentrum Lamongan. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita semua ya, dalam kita memuliakan dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, secara khusus kepada saya. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang adalah Kepala Gereja, yang boleh memperkenankan hari ini bagi kami keluarga untuk boleh ada dalam persekutuan ibadah bersama dengan jemaat Suar Sentrum Langowan. Dan kami bersyukur, berterima kasih karena dalam kesempatan ini kami keluarga pun dihentar oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan pun pelayan khusus dari Jemaat Sentrum Borgo, boleh hadir Pendeta Bapak Christopher Menko MTH selaku Ketua Badan Pekerja. Terima kasih karena boleh mengantar kami untuk ada melanjutkan pelayanan bersama dengan Jemaat Suar Sentrum Langowan. Dan di kesempatan saat ini saya atas nama pribadi akan memperkenalkan diri. Nama Pendeta Christina Maria Edi Manese STH, suami Jefferson Liloho, anak-anak yang tua Queen Liloho kelas 4 SD, dan anak yang kedua Deana Loho umur 3 tahun. Dalam kesempatan ini pun kami dihentar oleh keluarga kami, keluarga Pendeta Manese Pinatik dan keluarga besar Loho Mukuan. Dan biarlah kiranya kepelayanan kami ada bersama dengan Jemaat Suar Sentrum Langowan akan diterima baik, karena sesungguhnya saya datang bukan dengan kekuatan super, tetapi saya menerima akan setiap kritikan, arahan, motivasi, tapi juga segala hal yang akan membangun pribadi kami, tapi juga keluarga dalam kepelayanan yang akan kami lakukan di Jemaat Suar Sentrum Langowan. Biarlah kiranya baik pelayan khusus tapi juga anggota jemaat akan menerima kami dengan sukacita, dan untuk selebihnya kita akan dapati dalam kerja dan kepelayanan ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan ini salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Pendeta Dr. Henry Adina, yang sekaligus juga adalah Kadin dalam ibadah di saat ini. Yang saya hormati selanjutnya juga Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Kabupaten 1 yang terkasih, Ibu Pendeta Emi Group Waloko Tikan STH, sama dengan teman-teman rukunan keluarga pemerintah wilayah 1 yang boleh hadir. Yang saya hormati juga Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Maranatha Selatan, Ibu Pendeta Silvana Lili Tuaidan Magister Teologi bersama pelayan khusus yang boleh hadir. Yang saya hormati juga Pendeta Christine bersama dengan pelayan khusus Jemaat Sentrum Borgo,
bahkan keluarga yang boleh hadir, para pemerintah yang ada saat ini, dan seluruh jemaat Gedung Suara Sentrum Lamongan. Kami keluarga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, karena salah satu tugas dan tanggung jawab kami keluarga orang tua boleh diwujudkan di Jemaat Gedung Suara Sentrum Lamongan ketika mentara kami yang ketiga, Sarah Kania Londa, untuk menerima pelayanan sakramen baptisan kudus. Lengkaplah sudah ketiga anak kami, Salvation Teresa Londa, Abraham Suarez Londa, dan Sarah Kania Londa menerima pelayanan baptisan di Jemaat Gedung Suara Sentrum Lamongan. Ada kebanggaan tersendiri ketika anak kami menerima pelayanan sakramen baptisan di jemaat ini, di mana juga Yohan Boteluk Suarez, penginjil Rasul Lamongan, Rasul Minasa, pernah melaksanakan pelayanan baptisan di Lamongan. Dan karenanya kami juga keluarga menyampaikan terima kasih penghargaan kepada pelayan pekerja Majelis Jemaat Gedung Suara Sentrum Lamongan. Ada Ketua Pendeta Vera Pembantinan Magister Teologi, pelayan khusus, dan semua jemaat dari kolom 1 sampai kolom 4 yang selama lebih kurang 6 tahun 3 bulan telah menolong kami keluarga sebagaimana ungkapan pertama kami ketika kami datang tanggal 26 April 2015 yang lalu, bahwa kami punya kerinduan di situ untuk menjadi berkat. Maka jemaat telah menolong kami menjadi berkat dalam pelayanan. Dan sekali lagi terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh tercipta saat ini. Seperti yang disampaikan oleh penasehat tadi, Pendeta Hani dan keluarga pasti akan selalu ada dalam kebersamaan ini. Jemaat Suara Sentrum Lamongan tidak akan dilupakan, dan tentu saya yakin juga tidak akan melupakan kami keluarga. Dan selanjutnya kami juga menyampaikan banyak terima kasih pada pemerintah di mana tempat kami nginap, kami tinggal selama ini. Pertama dari Desa Beneran, Pak Ketua Ibu Samad Lamongan Barat. Tetapi juga dalam secara khusus harus disampaikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Minasa yang mengizinkan kami untuk tinggal di rumah dinas. Jadi kami tahulah diadakan. Terima kasih Pak Kades, masih ada PR Pak Kades semua kami. Belum tak kasih tunjuk utang. Jadi sekali lagi terima kasih, dan kita bagi-bagi jus supaya menangis. Kalau sobat nanti jangan sampai menangis. Dan kami keluarga, saya, istri dan anak-anak, bahkan keluarga besar kami, sekali lagi menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada pelayan khusus, pelayan pekerja, semua jemaat Gedung Suara Sentrum Lamongan. Ketika kami ada di sini lebih kurang 6 tahun lebih dan tidak atau belum memenuhi harapan jemaat untuk menjadi pelayan yang baik, maafkan kami dan doakan kami supaya itu dapat terjawab ketika kami ada di jemaat di dalam pelayanan yang baru. Kami keluarga pamit untuk melaksanakan tugas pelayanan di tempat di Maranatha Pasca dan Tomo. Doakan kami terus untuk kami jadi berkat. Saya pikir ini. Oh iya. Mari kita keluarga besar untuk membawakan pujian bersama dengan pelayan khusus Jemaat Gedung Maranatha Pasca. Mari bersama kami di sini untuk membawakan pujian.
kolom 2 berturut-turut kolom 2, kolom 3 dan kolom 4. Kolom 3 dan kolom 4 versus kolom beda 2 siapa? Selanjutnya Komisi Dipra, Keluarga Muda, Pimpinan Keluarga Muda, ucapan terima kasih dari Keluarga Muda. Selanjutnya ucapan terima kasih dari pria Pemengapa, wanita pemilu, Komisi Pemuda, Remaja, Komisi Remaja, Komisi Pelayanan Anak, Lansia, dan yang lain nanti menyusul. Ya, terima kasih Pak Pendeta Hadi, silakan duduk.